أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abil Qasim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Jemaah lagi bini yang berbahagia, lanjutan surah An-Nisa ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taballahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ayat ini masih menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengingkari perjanjian dengan Allah SWT, yang mana diantara perjanjiannya itu supaya tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, tetapi mereka mengambilnya. Jadi banyak perjanjian-perjanjian yang tidak ditepati oleh orang-orang Yahudi. Ini fabisababi naqdihim al-ahd ma'allah lil amal bima fit Taurat. Jadi perjanjian mereka itu termaktub di dalam kitab Taurat. Akan tetapi selalu mereka mengingkarinya, tidak melaksanakannya. Kemudian wa kadzalik bisababi kufrihim bi ayatillah al-munazzalah. Begitu juga karena keingkarannya dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq, dan mereka tidak segan-segan membunuh para nabi-nabi. Oleh karenanya apa yang terjadi sekarang di Palestina kita tidak heran. Mereka menghalalkan darah-darah orang selain daripada Yahudi. Jadi mereka tidak pernah merasa bersalah. Bahkan mereka menganggap itu adalah satu ganjaran pahala karena membunuh orang-orang di luar Yahudi. Halal darahnya bagi mereka. Kita alhamdulillah, jangankan manusia, binatang aja tidak boleh kita bunuh kalau tidak ada sebab dan musababnya. Sekarang kita apa? Kita potong sapi, kerbau, ayam, kambing dan sebagainya. Itu memang makanan kita dan dihalalkan oleh syariat Allah. Tapi kalau membunuh ayam lalu membiarkan begitu saja menjadi mubadzir, tidak dimakan, atau sapi, kerbau, apapun namanya binatang, kalau
kita membunuh begitu saja tanpa ada kemaslahatan, itu diharamkan. Nyamuk, kenapa kita bunuh nyamuk itu? Karena dia menggigit, itu mengambil darah kita. Sekiranya seperti lalat, dia tidak mengganggu dalam tubuh badan kita, kita tidak pernah membunuhnya. Ada sebab-sebab. Ini Nabi dibunuh bighairi haqqin, tanpa ada dasar kebenaran yang dibenarkan oleh agama. Kalau hak secara benar, umpamanya Nabi membunuh seorang lalu dia dibunuh karena apa? Karena membunuh seseorang, itu ada dasarnya. Tetapi ini bighairi haqqin, kata Allah katakan, wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi tanpa ada dasar kebenaran. Kenapa mereka dibunuh? Nah, jadi membunuh para nabi tanpa ada dasar yang dibenarkan oleh agama, itu adalah zulman wa udwanan. Itu ada satu kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang Yahudi dan permusuhan yang terjadi. Seperti siapa yang dibunuh oleh mereka itu? Nabiullah Yahya wa Zakaria. Yang dibunuh oleh orang Yahudi Nabiullah Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Wa ghairuhum, ada selain daripada yang dua itu. Wa qauluhum lil anbiya, dan ucapan mereka kepada para nabi, qulubuna muqattah bil ghalab. Ini hati kami ini telah tertutup. Qulubuna wa qaulihim qulubuna gulfun. Kenapa kami membunuh para nabi dan para rasul? Karena memang hati ini sudah tertutup padanya. Tapi Allah katakan tidak. Bal taballahu alaihim biqufrihim fala yu'minuna illa qalila. Wala tubaqu ma taqulu al-waqi' laisa al-amru aw adamu qubulihim lil haqq kama yaqulun inna qulubahum mughallaqah. Bal bisababi khatamallahu ala qulubihim. Tidak benar seperti pengakuan mereka bahwa hati kami ini telah tutup. Tidak, tapi khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menstempel di dalam hatinya karena kekafirannya. Fa asbahat mahjubatun an qubulil iman iqaban lahum. Nah, karena mereka sudah distempel oleh Allah Taala, jadi mereka tidak menerima keimanan kepada Allah, kepada para rasul, para nabi. Ini dalam Taurat, Injil dan Zabur, mereka tidak mengimaninya, apalagi kepada Al-Qur'anul Karim. Fala yu'minuna illa imanan qalilan bisababi adam istijabatihim li amrillah. Karena mereka tidak mau manut kepada atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dia, mayoritas mereka orang kafir. Fala yu'minun illa qalila. Mereka tidak banyak beriman kecuali sedikit saja. Di dalam Al-Quran, setiap ada penjelasan tentang Yahudi dan Nasrani, ini mereka tidak beriman kecuali sedikit di antara mereka. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang Yahudi itu masuk Islam. Nah, tapi sedikit, tidak banyak. Allah jelaskan di sini, bukan tidak beriman mereka, beriman, tetapi bagian kecil di antara mereka, sangat sedikit sekali. Fala yu'minuna illa qalila. Nah, ini fala yu'minun illa iman qalilan bisababi adam istijabatihim li amrillah, karena dia tidak mau tunduk atas perintah Allah Taala. Wa israrihim ala al-kufur. Lebih suka mereka terus menerus dalam kekafiran. Kemudian ayat berikutnya, wa biqufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima wa bisababi kufril yahud bi Isa alaihi salam wa tihamim asaidah Maryam bizina ma Yusuf an-Najjar zuran wa buhtanan kadiban wa qawlihim wa biqufrihim, dan karena kekafiran mereka, keingkaran mereka, wa qawlihim, dan ucapan mereka, kata-kata mereka, ocehan mereka ala Maryam, atas tuduhan kepada Maryam. Maryam dituduhnya apa? Ini Maryam ini adalah ibunya Nabiullah Isa.
Maryam dituduh oleh orang Yahudi ini mereka berzina. As-Sayyidah Maryam berzina ma'a Yusuf An-Najjar. Ada namanya Yusuf An-Najjar. Itu tuduhannya kepada Maryam. Coba kita alhamdulillah Allah melahirkan Nabiullah Isa tanpa ayah benar, tetapi bukan hasil zina. Itu Allah katakan kun fayakun. Suci, malah menjadi nabi, Nabiullah Isa. Bagaimana Allah mengutus seorang nabi yang disucikan oleh Allah SWT? Tidak mungkin kecuali dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dan itu adalah kehendak Allah. Nah, tuduhan orang Yahudi kepada Maryam ini, Isa itu adalah hasil daripada perzinahan, berzina dengan Yusuf An-Najjar. Ini hinaan orang-orang Yahudi. Wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Buhtanan azima itu adalah suatu pendustaan yang sangat besar, tuduhan yang sangat hina kepada Siti Maryam. Kadiban, satu kebohongan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kemudian wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, ini ada kalimat Rasulullah. Ini hinaan, pelecehan, cemoohan mereka. Mereka mengatakan inna qatalnal masih, kami telah berhasil membunuh Al-Masih Yesus Kristus, yaitu Nabiullah Isa. Inna qatalnal masih Rasulullah ibtikharan biqatlihi. Mereka bangga. Coba ini. Mereka bangga berhasil membunuh Nabiullah Isa menurut pengakuan mereka. Lalu dia mengucapkan wasafar risalah istizaan, mengatakan Rasulullah itu adalah ucapan yang menghina. Wal waqi' annahum lam yaqtuluh wa lam yusallabuh. Hakikat daripada di mana menurut pengakuan mereka Nabiullah Isa dibunuh, Allah katakan tidak dibunuh. Dan Allah katakan tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah katakan secara jelas dalam ayat ini mereka tidak berhasil membunuhnya, kemudian tidak menyalibnya, walakin akan tetapi syubbiha lahum, diserupai. Syubbiha ala rajulin akhar, laki-laki yang lain. Fazannu annahum qatalu, dan mereka mengira dia sudah berhasil membunuh Nabiullah Isa. Jadi seperti ini, seakan-akan kejar Nabiullah Isa, kemudian mentok di dalam satu jalan, tidak ada jalan keluar dan sebagainya. Orang yang dekat mau membunuh Nabiullah Isa itu yang disurupai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana Nabiullah Isa itu sendiri? Kalau laki-laki yang mendekati yang akan membunuh itu yang disurupai oleh Allah SWT, seakan-akan dia adalah Nabiullah Isa. Nah, di sini kata Allah jelaskan lebih. Wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu ma lahum bi min illa tiba'zan wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah. Nah, ini ada jawaban ayat berikutnya. Disurupai dengan orang yang lebih dekat untuk membunuhnya, itu yang dijadikan seakan-akan dia seperti Nabiullah Musa wajahnya. Itu yang dibunuh. Lalu kemana Nabiullah Isa? Diangkat oleh Allah Taala. Bal rafa'ahu Allah. Allah mengangkatnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Nah, sampai hari ini, detik ini, mereka juga sebagian mengakui bahwa betul itu yang dibunuh Nabiullah Isa, sebagian mengatakan tidak. Sampai hari ini mereka dalam kebingungan, dalam kegoncangan. Mereka tidak yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabiullah Isa. Taraddud wa syak min qatlihi, itu mereka masih sampai hari ini bingung. Faqala ba'dhum huwa wa nafi ghairahum dzalik laisa lahum ala mutayaqqin annahu huwa am ghairuh.
Mereka selalu dalam kebingungan, confused. Sampai hari ini ada segolongan mereka yang dibunuh itu Nabiullah Isa, ada yang mengatakan tidak, yang dibunuh itu adalah orang lain. Ma lahum bi min illa tiba'dhan. Tidak ada ucapan mereka yang meyakini atas ucapan mereka sendiri, akan tetapi mengira-ngira, illa tiba'dhan, dan mengikuti hasil perkiraan-perkiraan di antara mereka. Wa ma qataluhu yaqinan. Dan Allah katakan juga mereka yang membunuh itu juga tidak yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, kalau kita umat Islam tidak bingung dan tidak ragu, Nabiullah Isa tidak dibunuh, karena Allah katakan syubbiha lahum, diserupai wajahnya, bodinya, tubuhnya seperti Nabiullah Isa. Nah, ini jawaban Allah Ta'ala, bal rafa'ahu Allah ilaih. Lalu kalau dibunuh, kemana Nabiullah Isa alaihissalam pada saat terbojok? Bal akramahullah wa tawaffah wa rafa'a manzilatuhu ila sama' kama fa'ala bi Idris wa kana Allah qawiyan fi mulkihi hakiman fi sani wa tadbirih. Bal rafa'allah ilaih wa kana Allah azizan hakimah. Akan tetapi Nabiullah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, alhamdulillah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW sampai detik ini tidak ragu-ragu. Bahkan kita yakin sekali bahwa Nabiullah Isa tidak terbunuh dan tidak disalib. Lalu yang disalib dan yang dibunuh itu siapa? Orang yang diserupai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubbiha lahum. Wa inna min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi min qabl la mautih wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Wa ma laysa min ahadin min ahli kitab yahudi aw nasrani illa la yu'minu bi Isa ala al-wajh as-sahih wa huwa annahu rasulun bashar la ilah qabla al-ishraf ala al-maut wa yawm al-qiyamah yakunu bi Isa shahidan ala masadaq wa min kadzabuh. Nah, ini orang-orang yang Yahudi ini bitakdzib lahu, membuatkan satu kebohongan kepada publik, kepada umat manusia sedunia. Dia mengatakan dia telah membunuhnya. Kemudian orang Nasrani, orang Kristen itu mengangkat Nabiullah Isa menjadi ilah, menjadi Tuhan. Jadi dua-duanya ini tidak kena. Yahudi dia sudah bangga membunuh Nabiullah Isa. Nasrani Kristen membanggakan dirinya bahwa itu adalah Tuhan kami. Dianggap menjadi Tuhan, dianggap menjadi anaknya Tuhan, Yesus Kristus ini. Nah, kita tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang Yahudi terbunuh, dan kita tidak mengangkat melebihi daripada hak-hak yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabiullah Isa, bahwa beliau adalah Rasul, bukan Tuhan, dan bukan terbunuh. Ini wasatiyah umat Nabi Muhammad dan umatnya ini. Alhamdulillah kita tidak melampaui batas bahwa menganggap Nabiullah Isa itu adalah Tuhan. Tidak, kita menganggap itu Rasul. Pula tidak membenci seperti orang Yahudi membunuhnya. Alhamdulillah ini Al-Quran kita, dan Quran sampai hari ini dan sampai hari kiamat dijaga keasliannya, kebenarannya oleh Allah Ta'ala. Soalnya coba lihat Injil, Taurat, Zabur, mana? Ini sudah ditambah, sudah dirubah. Ini alhamdulillah Allah yang menjamin untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Innahu, kembali dhamir kepada Allah, dia akan menjaga secara harfiah di dalam mushaf, dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Anak-anak kecil-kecil kita yang muslim sekarang banyak yang hafal. Tidak terhitung jumlah anak-anak kecil yang hafal Al-Quran di seluruh dunia. Mau ditambah, dikurangi wawunya, mau ditambah ya, nun, ba, dan sebagainya, ketahuan. Sebab sudah selain di dalam tertulis begini, ada dalam hati orang-orang mukmin. Mukjizah
Dan Allah sampai hari ini tetap menantang. Kalau Anda tidak yakin dengan Al-Quran, maka datangkanlah satu ayat, jangan satu surah. Satu ayat bimithlih seperti Al-Quran. Ternyata sampai detik ini tidak ada orang yang mampu menandingi Al-Quranul Karim. Wa inna min ahli kitab, ini orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab ini satu sama lain, ya Yahudinya membunuh, Nasraninya mengaku bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhannya atau anak Tuhan. Lalu ayat berikutnya, fabi zulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillah katsira. Bisababi zulmin azim, dengan kezaliman mereka, dengan kekafiran, keingkarannya kepada Allah Ta'ala, kepada Nabiullah Musa daripada orang Yahudi, wa birtikabi dzunub al-mazkurah fil ayat as-sabiqah. Nah, karena pelanggaran dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, haramna alaihim thayyibat, maka Allah telah mengharamkan yang tadinya dihalalkan kepada orang-orang Yahudi. Wa biman'ihim anil iman bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam katsiran minan nas, dan karena keingkaran kepada Nabi Muhammad, tidak percaya, tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Wa tahrifi muqatilim al-anbiya, dan karena mereka selalu membunuh para nabi dan rasul. Maka apa yang terjadi di Palestina sampai hari ini, mereka tidak pernah merasakan satu itu perbuatan yang dosa, tidak menganggap itu adalah perbuatan yang keji. Karena kezaliman mereka, nabi saja dibunuh, apalagi manusia biasa. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan mereka bermuamalah dengan riba yang mana itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aklihim amwalin nas bil batil, dan mengambil, merampas harta benda orang dengan secara kebatilan. Seperti sekarang wilayah Palestina itu diambil begitu saja oleh mereka, hak orang lain. Nah, kita satu jengkal aja tidak berani mengambil kalau itu bukan milik kita. Kalau mereka jangankan mengambil, membunuh saja sudah biasa. Ini Allah katakan, wa akhdhihimur riba fi muamalatihim, di dalam bermuamalahnya, wa qad haramallahu alaihim fit Taurat, padahal itu sudah dilarang, diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat. Wa aklihim bil batil bighairi haqqin masyru', dan mengambil, merampas hak orang lain yang menyalahi syariat, amwalun nas, harta benda orang lain, kariswah wa nahb amwal al-masriyin. Wa bizulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisadhihim an sabilillah katsira wa akhdhimur riba wa qanu anhu wa aqlimun nas amwalina bi ba'na wa atadna lil kafirina minhum adzaban aliman, karena mereka menyimpang di dalam syariat-syariat Allah, bermuamalah dengan muamalah riba, kemudian merampas, mengambil hak orang lain. Wa atadna, Allah SWT menyiapkan bagi mereka, lil kafirin, orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah, minhum azaban alim, azab yang mu'lim, azab yang syadid, yaitu neraka jahannam. Waliyadu billahi min dzalik. Lakin ar-rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lakin ar-rasihun, adapun orang-orang yang kokoh dalam pendiriannya, yang diberikan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun min ahlil kitab aw minal muslimin,
orang-orang Yahudi yang diberikan keimanan oleh Allah Taala, artinya yang beriman, dan orang-orang Muslim yu'minuna bima unzila ilaika minal Qur'an, mengimani apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, wal muqimina lis-salat, dan yang istiqamah munawadah continue dalam menegakkan salat, wal mu'tuna zakah, dan yang mengeluarkan zakat. Nah ini wal muqimina shalah. Kalimat salat ini kemarin kita sudah sepakat insyaallah akan selalu kita membahasakan kalimat salat daripada sembahyang. Minggu yang lalu kita bahas, sudah kita akan stop, jangan mengatakan ayo kita sembahyang, nanya anak kita sudah hendak sembahyang, karena sembahyang itu adalah bahasa orang Hindu. Memakai di pura-pura itu, di berhala mereka, di patung mereka, mereka mengatakan sembahyang. Nah kita akan memakai bahasa Al-Quran tadi, akan memakai bahasa agama kita. Ayo kita sholat. Tanya anak kita, cucu kita, sudah tidak sholat? Mari kita sholat berjemaah. Sudah kita tidak pakai lagi kalimat sembahyang. Mari kita sembahyang berjemaah, tidak usah. Kita sholat berjamaah. Biar ada beda antara Hindu dan Muslim. Kita selaku umat Islam. Ini Allah katakan wa yuqimuna as-salat. Walaupun terjemahan salat itu adalah sembahyang, tetapi kenapa harus kita terjemahkan kalau memang kita memahami artinya salat itu as-salatu khairun minan naum. Ya sudah, kita ibadah kepada Allah dengan ucapan salat. Yang menegakkan salat, wal mutuna zakat, yang mengeluarkan zakat, wal mu'minuna billah wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari ke akhirat. Nabi imbalannya dari Allah Taala, ulaika sanu'tihim ajran azima. Nah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sanu'tihim thawaban azima wa huwa al-jannah. Orang mukmin yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala imani wa ta'atim lillahi taala, karena keimanannya kepada Allah dan hari akhirat, dan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Allah sudah membedakan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang selain daripada agama Islam. Wa atanna lil kafirina minhum adzaban alima. Allah telah menyiapkan, memperuntukkan bagi mereka itu azab yang sangat dahsyat, azab yang pedih, yaitu neraka, api neraka jahanam. Sementara yang beriman, wal mu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat, ulaika sanu'tihim ajran azima. Kami akan berikan imbalan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya alhamdulillah kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin, muslim, beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, akhirat dan seterusnya. Ini perlu kita syukuri bahwa hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa yang Allah perkenan akan mendapatkan petunjuk hidayah. Kepada siapa yang Allah tidak berkenan maka tidak diberikan hidayah. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad tidak dikabulkan pada saat memohonkan supaya pamannya Abdul Muttalib tidak diazab di api neraka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi Anda ya Muhammad tidak ada kekuasaan untuk memberikan petunjuk hidayah kepada siapa orang terdekat yang engkau sayangi atau cintai. Tidak, itu aja milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sampai ayat ini, insyaallah minggu depan kita lanjutkan sampai ayat 163. Ini tinggal satu lembar lagi. Surat An-Nisa ini insyaallah bulan Syawal setelah Lebaran, ada tinggal 2-3 kali kajian kita khatam. Dan setelah khatamnya ini insyaallah kita nanti masuk surat Al-Maidah. Tidak khatam bulan Syawal, kita mulai dari
Al-Maidah. Nah, insyaallah Al-Maidah ini bisa jadi kalau kita mengkajinya selama 1 tahun, berarti bulan Ramadan yang akan datang kita khatamkan. Ini Al-Maidah ini berapa lembar? Ya paling lama 1 tahun lah Al-Maidah. Kalau enggak, oh banyak ini. Bisa-bisa ini 2 tahun ini. La ilallah. La ilallah, banyak ini. Oh 3 tahun ini. Al-Maidah sampai surat Al-An'am ini bisa jadi 3 tahun. Nah, untuk khatam surat An-Nisa ini, ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu ikut kajian? Bulan Syawal kita khatam sampai ini, kita sarapan topat. Hah? Serbuk topat. Iya. Sudah kajian sekian lama ini An-Nisa ini. Mau enggak mau ini ibu-ibu ini harus membantu kita laki-laki ini untuk sarapan pakai topat ini bulan Syawal ini. Sudah kita mau khatam ini. Lil barakah, bukan karena mau kenyang, bukan anda. Ada kebersamaan kita sudah khatam. Nah kalau nanti khatam Al-Quranul Karim ini insya Allah 1 sapi. Sapi, lema pihak sati, pihak bebalung, pihak segala rendang, pihak nabi. Sapi jorok lema insya Allah. Mempelungguh dia berdua kepeng tiang seulang sapi. Insya Allah. Mudah asa teridang insya Allah SWT. Dimaafkan segala kehilapan dosa yang pernah kita lakukan, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Almarhum almarhumah orang tua kita yang sudah wafat, semoga diberikan tempat yang sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bijajari anak cucu kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah menjaga, memelihara, diberikan kesuksesan dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.